Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam beragama bukan ngikutin orang, bukan ngikutin arus, bukan ngikutin masyarakat. Oh, saya ngerjain kayak orang ngerjain, saya ninggalin kayak orang ninggalin. Ente jangan ngikutin orang, ente ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah, ngikutin ajaran Allah dan ajaran Rasul. Bukan ngikutin orang, bukan ngikutin manusia pada ngerjain, manusia pada ninggalin. Itu bukan barometer, itu bukan tolak ukur. Manusia ngerjain, manusia ninggalin, itu nggak menjadi ukuran. Tetapi lihat, bercermin apa yang diperintahkan Allah, apa yang diatur, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama al-amilin. Ente mau ngikut, saya mau ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan kepada ulama yang amilin, yang ngamalin ilmunya. Dan ulama yang ngamalin ilmunya zaman sekarang langka. Ulama minumnya tangan kiri, ulama minum berdiri. Ulama salaman nama yang bukan muhrim. Ulama apaan? Ulama dia ngerjain apa namanya, tidurnya tengkurap, gak ngadep kiblat. Ulama gak sholat jamaah. Ulama apaan? Ulama masuk WC nggak pakai sendal, nggak pakai penutup kepala. Hah? Ulama apaan? Sampai segitunya. Ya bagaimana dong kita ketemu ulama-ulama yang asli, yang bener tuh ya kayak begitu, levelnya tinggi banget. Ketemu begitu begini orang-orang yang katanya ulama tapi beda jauh sama ulama yang kita kenal. Hah? Ini ulama yang di kitab, ulama yang kita beda jauh sama yang beginian. Hah? Beda jauh. Ulama nggak tutup aurat kaum wanitanya. Ulama kalau ngawinin akan tetapi campur laki perempuan, buka-bukaan aurat. Begitu. Ulama foto anak gadisnya dengan make up, wah di medsos menyebar, menjadi konsumsi semua orang. Ulama ngerokok, ulama nggak tahajud. La haula wala quwwata. Makanya dibilang ulama yang ngamalin ilmunya sekarang langka, jadi nggak bisa ente ikutin. Oh ini ulama, begitu. Anaknya nggak pakai kerudung, jadi kita mau ikut perbuatan dia. Ulama makannya tangan kiri, minumnya sambil berdiri, mau kita ikutin. Tidurnya tengkurap, itu yang mau kita ikutin. Lah, dulu ulama dulu dia diem aja. Diemnya dia kita ngelihat perbuatannya, ilmu yang kita petik. Kita ngikutin perbuatannya, masuk surga walaupun kita belum dengar suaranya. Tapi ulama sekarang ceramahnya ada di mana-mana, lantang suaranya di mana-mana. Tapi kalau kita ikutin perbuatannya, masuk neraka. Ulama apa yang begini? Ada bukan muallim, ada muallim. Tahu muallim? Muallim itu pengajar ilmu. Muallim penyebab alam, membawa penyakit, menimbulkan kesakitan. Waliyadzubillahi min dzalik. Terus kalau kita ngomong begini, wah, ini buat nyindir ini, buat nyindir itu, buat nyindir. Kagak, buat nyindir lu. Buat ente, bukan orang. Jangan diartikan buat nyindir sini, buat nyindir situ, buat nyindir orang. Buat diri sendiri. Jadi kalau ente lihat orang sekarang alim di zaman sekarang ngerjain sesuatu atau ninggalin sesuatu dari perkara-perkara yang
abu-abu, ini hak atau batil, tapi fulan ngerjain, tapi kita nggak tahu ini hak atau batil. Dia ngerjain, dia tinggalin, itu bukan hujjah, bukan dalil untuk benar atau salah. Nggak tahu kenapa ya, sebab beda. Kalau ulama dulu, fulan ngerjain, ada fulan qudwah, teladan perbuatannya. Kalau dia ngerjain pasti ada sesuatu, ada dalilnya. Kalau dia ninggalin, pasti ada sesuatu, ada dalilnya. Hakata, seperti apa namanya, yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Hakata, para salafus salih. Sayyidina Imam As-Saggaf, ketika beliau membangun masjidnya, dia bikin jabiyah. Padahal itu menurut pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, itu jabiyah rakid, air yang kagak mengalir, kolam, orang pada wudhu di situ, itu menjadi makruh begitu. Tapi Saggaf dia punya ijtihad sendiri di situ, subhanallah. Dan apa yang dia lakukan hujjah, ada dalil-dalilnya. Tapi kalau orang sekarang dia ngerjain sesuatu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan bukan dalil, bukan hujjah. Dia ninggalin sesuatu bukan dalil, bukan hujjah. Tapi mereka melakukan, kalau dia lakukan berarti halal. Lah, kagak. Dia nggak mau berarti haram. Kagak. Dia bukan Quran ya, dia bukan hujjah. Wah, ini kalau ini haram, anak istri saya nggak bakal melakukannya. Lah, kita bukan ngikutin anak istri lu, jangan anak istri lu, kita ngikutin ente masuk neraka, apalagi ngikutin anak istrinya. Bukan hujjah. Kita husnudzan, sangka baik, tapi untuk ngikutin neladanin lah, kita pilih-pilih. Maaf, kita pilih-pilih di dalam mencari teladan, di dalam mencari guru, bukan asal nemu. Yang followernya banyak, itu kita teladanin. Ya soalnya ente, kenapa ente gak ngikutin pemain bola aja sekalian, followernya lebih banyak. Kalau mau adu banyak follower, pemain bola lah, artis lah, petinju lah, bukan ulama. Nabi Muhammad gak punya follower di Instagram. Ada Rasulullah punya IG, followernya Nabi Muhammad sekian, ada? Gak ada. Di Facebook gak, Nabi gak punya Facebook, gak punya Instagram, gak punya follower di situ. Wala Sayyidina Abu Bakar, wala Sayyidina Umar, wala Sayyidina Uthman, wala Sayyidina Ali, wala Imam Syafi'i. Facebooknya Imam Syafi'i. Gak ada. Gak dilihat dari situ. Terus kalau kita mau belajar buat hajatnya kita sendiri, kebutuhan pribadi setiap muslim, sebentaran cukup. Kayak tadi itu Nabi Muhammad turun mimbar ngajarin, selesai. Tapi kalau kita mau belajar hajatnya orang ada banyak, hajatnya banyak dan beragam, berbeda-beda. Nah, perlu waktu lebih banyak lagi. Hajatnya manusia ada banyak. Makanya tuh, barang siapa yang mau selamat, jangan ngerjain sesuatu sampai dia cari tahu apa hukum Allah di dalam sesuatu tersebut. Mau itu yang wajib, cari tahu ini hukumnya apa, wajibkah, sunnahkah, mubahkah, haramkah. Jangan main asal terobos aja, dia ngerjain jadi saya ngikutin. Hei, apa fatwa. Sekarang fatwa bukan cuma ulama doang yang berfatwa, hatta pengamen juga bisa berfatwa. Pengamen juga berfatwa. Ada Habib Umar pernah mau sembahyang di dalam pesawat, mau sholat berdiri, perjalanan jauh, pesawatnya udah gitu, rute pesawatnya ini pesawat punya negara muslimin di wilayah Arab sana. Mau sholat, bilang sholat di kursi, duduk sholat sore di kursi. Ajib, ditanya yang ulama ente apa nih? Yang ulama, yang mufti, lu apa gue? Kok jadi ente ngajarin ngasih fatwa sholatnya duduk di kursi? Yang ulama yang mana? Mana yang ulama?
ente pramugari, urus-urusannya ente. Begitu. Tugasnya ente nuangin air, begitu, bawain makanan, atur keselamatan segala macam. Tapi kok berubah menjadi mufti berfatwa? Sholatnya duduk aja. Lah, kok ente jadi mufti sekarang? Jadi tukeran peran kita. Makanya maaf, makanya sekarang ada fatwa dari sini, fatwa dari situ. Ya. Wa in aftauk wa aftauk wa aftauk. Wa in aftaukan nas wa aftaukan nas. Atau orang mau ngasih fatwa ya. Ntar dulu. Kadang fatwa ngikutin kepentingan sekelompok orang. Fatwa ini dilawan dengan apa namanya, dari oposisi. Partai ini punya fatwa, partai ini punya fatwa. Nanti yang pada berperang sembelih-sembelihan muslim, ini punya fatwa, no darahnya halal. Yang sini juga bilang no darahnya halal. Wah, fatwa lawan fatwa. Begitu ulama yang mau kita ikutin. Yang kayak gitu pembodohan namanya.